Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Siti Kuntari, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat ya. Dalam pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Langsung saja ya, kita masuk ke bagian definisi. Pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, pidato persuasif ini merupakan bagian dari teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Apa kalian sudah pernah berpidato? Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan 1. Vokal yang jelas dan lantang, intonasi yang tepat, yaitu nada, tempo, jeda, memainkan ekspresi roman, kontak mata, dan gestur. Anak-anak, kalian selain dapat berpidato, kalian juga harus dapat menyimpulkan isi pidato teks persuasif dengan benar. Caranya, langkah yang pertama yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato. Kemudian, menentukan topik pidato. Selanjutnya, mencatat butir-butir penting dalam pidato. Dan yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Dalam berpidato, kita harus tahu cara memersuasi pendengar atau audiensi. Nah, adapun cara memersuasi sendiri ada 3 hal, yaitu yang pertama etika, kemudian yang kedua emosi, yang ketiga yaitu logika. Etika kita gunakan untuk mempengaruhi pendengar menggunakan etika yang baik. Contohnya, kita berpidato dengan baik dan sopan. Kemudian yang kedua, emosi. Dalam berpidato, kita harus menggunakan emosi yang baik dan stabil agar kita dapat memikat atau kita dapat mempengaruhi perasaan audiensi atau pendengar. Dan yang ketiga, kita berpidato harus menggunakan logika. Karena apa? Karena pendengar sekarang rata-rata mereka sudah pandai-pandai, sehingga mereka dapat memikirkan atau dapat mendengar dengan logika mereka, atau apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan dalam berpidato itu masuk akal. Dalam teks pidato persuasif terdapat struktur. Struktur isi pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi atau gagasan. 2. Tahap argumen. 3. Penguatan pernyataan posisi atau gagasan. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Bagian selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 6 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, nominalisasi atau pembedaan. Yang kedua, modalitas.
Yang ketiga, bentuk pasif dan kata ganti orang. Keempat, kosakata emotif. Kelima, kosakata bidang ilmu atau istilah. Dan yang terakhir yaitu sinonim. Keenam hal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih dan selamat belajar.